Perencanaan tenaga kesehatan adalah proses memperkirakan jumlah tenaga dan jenis pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai target pelayanan. Metode rasio. Yaitu metode perhitungan dengan cara rasio menggunakan jumlah tempat tidur sebagai pembanding dari kebutuhan perawat yang diperlukan. Metode ini paling sering digunakan karena sederhana dan mudah. Caranya yaitu membandingkan tempat tidur dan kebutuhan perawat. Metode Giles. A. Rumus kebutuhan tenaga keperawatan di satu unit perawatan dapat ditentukan dengan rumus Perawatan langsung adalah perawatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pasien, baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Berdasarkan tingkat ketergantungan pasien pada perawatan dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu self-care, partial care, total care, dan intensive care. Perawatan tak langsung meliputi kegiatan-kegiatan membuat rencana perawatan, memasang atau menyiapkan alat, konsultasi dengan anggota tim, menulis dan membaca catatan kesehatan, serta melaporkan kondisi pasien. Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada pasien meliputi aktivitas, pengobatan, serta tindak lanjut pengobatan.
Metode Demand. Metode demand adalah perhitungan jumlah tenaga menurut kegiatan yang memang nyata dilakukan oleh perawat. Setiap pasien yang masuk ruang gawat darurat dibutuhkan waktu sebagai berikut. A. Untuk kasus gawat darurat 86,31 menit. B. Untuk kasus mendesak 71,28 menit. Dan C. Untuk kasus tidak mendesak yaitu 33,9 menit. BOR, yaitu Bed Occupancy Rate, di mana presentasi tempat tidur yang terisi dari sekian tempat tidur yang disediakan pada layanan rawat inap. Rumus BOR dapat ditentukan sebagai berikut. Metode formulasi Wiener. Dalam metode ini terdapat 5 tahapan dalam menghitung kebutuhan tenaga perawatan. Tahap 1 sama dengan jumlah jam perawatan pasien dalam 24 jam per pasien. Tahap 2 B sama dengan jumlah rata-rata jam perawatan untuk seluruh pasien dalam 1 hari. Tahap 3 C sama dengan jumlah jam perawatan seluruh pasien selama 1 tahun. Tahap 4 D sama dengan jumlah perkiraan realistis jam perawatan yang dibutuhkan selama setahun, atau dengan rumus D sama dengan C dikali BOR per 80. Metode hasil lokakarya keperawatan. Penentuan kebutuhan tenaga perawat menurut lokakarya keperawatan dengan mengubah satuan hari dengan minggu. Rumus untuk perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan ini adalah sebagai berikut. Formula ini memperhitungkan hasil kerja efektif yaitu 41 minggu yang dihitung dari 365 dikurangi 52 hari minggu tambah 12 hari libur nasional ditambah 12 hari cuti tahunan sama dengan 289 hari atau 41 minggu. Metode NEED. Metode ini dihitung berdasarkan kebutuhan menurut beban kerja. Untuk menghitung kebutuhan tenaga, diperlukan gambaran tentang jenis pelayanan yang diberikan pasien selama di rumah sakit. Setelah itu, dihitung standar waktu yang diperlukan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Ada 2 cara yang dipakai dalam metode ini. Yaitu yang pertama, metode Hodgins, yaitu perhitungan ini untuk menetapkan standar waktu pelayanan pasien rawat jalan dalam tabel sebagai berikut. Kedua yaitu teori Douglas, yaitu untuk pasien rawat inap standar waktu pelayanan pasien sebagai berikut. Pertama yaitu perawatan minimal memerlukan waktu 1-2 jam per hari. Perawatan intermediate memerlukan waktu 3-4 jam per hari. Perawatan maksimal atau total memerlukan waktu 5-6 jam dalam per hari. Douglas menetapkan jumlah perawat yang dibutuhkan dalam suatu unit perawatan berdasarkan klasifikasi pasien, di mana masing-masing kategori mempunyai nilai standar per shift, yaitu dalam tabel sebagai berikut. Untuk contoh kasus, di rumah sakit Y terdapat 16 pasien dengan kategori 3 pasien dengan perawatan minimal, 8 pasien dengan perawatan parsial, dan 5 pasien dengan perawatan total. Maka kebutuhan tenaga keperawatan adalah sebagai berikut.